Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 8 September tahun 2023 adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Hari ini gereja sedunia merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini sesungguhnya menunjukkan betapa gereja mengasihi dan menghormati Maria sebagai wanita yang mempunyai peranan besar di dalam karya keselamatan Allah. Gereja mengajarkan bahwa Allah setelah kejatuhan manusia menjanjikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri. Untuk maksud luhur itu, Allah membutuhkan kerjasama manusia. Allah membutuhkan perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Kebenaran iman ini dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Galatia bab 4 ayat 4. Perempuan itu ialah Maria, seorang putri keturunan Abraham. Dalam konteks pengakuan iman inilah, gereja merasa perlu menentukan suatu hari khusus, yaitu tanggal 8 September, untuk merayakan peristiwa kelahiran Maria. Seturut sejarah, mulanya pesta ini dirayakan di lingkungan Gereja Timur, berdasarkan ilham dan tulisan-tulisan apokrif. Pada abjad ke-6, akhir abad ke-7 barulah pesta ini diterima dan dirayakan di dalam Gereja Barat atau Gereja Katolik Roma. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Mika, bab 5, ayat 1 sampai 4a. Beginilah firman Tuhan. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia akan menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Bunda Maria, berkat bagi dunia. Pada hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Gereja telah merayakan pesta kelahiran Maria ini setidaknya sejak abad ke-6. Kelahiran bulan September dipilih karena gereja timur memulai tahun liturginya pada bulan September. Kitab suci tidak memberikan penjelasan tentang kelahiran Maria. Namun sebuah kitab apokrif yang bernama Proto-Evangelium Yakobus mengisi kekosongan itu. Kitab ini sudah barang tentu tidak memiliki nilai sejarah, sehingga kita tidak perlu bersoal jawab atau berargumen tentang kebenaran data-data yang diceritakannya. Buku itu bisa dipandang bernilai sejauh itu, telah menampilkan perkembangan kesalehan Kristiani. Menurut kitab ini, orang tua dari Santa Perawan Maria adalah Anna dan Yoakim. Anna menyadari dirinya tidak subur, karena itu ia berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Mereka menerima janji seorang anak yang akan memajukan rencana keselamatan Allah bagi dunia. Kisah seperti itu, seperti banyak versi Alkitab lainnya, menekankan kehadiran khusus Allah dalam kehidupan Maria sejak awal. Kita bisa melihat setiap kelahiran manusia sebagai suatu panggilan untuk harapan baru di dunia. Cinta dua manusia telah bergabung dengan Tuhan dalam karya kreatif penciptaan. Orang tua yang pengasih telah menunjukkan harapan di dunia yang penuh penderitaan. Anak baru memiliki potensi untuk menjadi saluran kasih dan kedamaian Tuhan bagi dunia. Para orang tua selalu memiliki pikiran yang sama tentang anak mereka, yakni agar anak yang dilahirkannya ini sungguh membanggakan, berkualitas, beriman, dan tentu kelak berguna bagi banyak orang. Hal itulah yang ada dalam benak orang tua Maria, Yoakim, dan Anna. Ketiadaan anak dalam keluarga menerbitkan impian dan komitmen agar jika Allah memberikan mereka anak, anak ini akan dipersembahkan bagi Allah untuk dipakainya bagi karya kebaikan menurut rencana kehendak-Nya. Saudara terkasih, Yoakim dan Anna adalah orang tua yang sangat mencintai Tuhan. Maka Allah mengindahkan permohonan mereka, doa mereka dikabulkan, dan mereka sangat bersyukur kepada Tuhan atas anugerah seorang anak perempuan yang bernama Maria. Alkitab tidak mengatakan apapun tentang kelahiran Maria, tetapi kita tahu bahwa dia dilahirkan. Kedua orang tuanya sudah pasti melihat bahwa putri mereka yang baru lahir itu adalah putri yang istimewa dan kelak akan nampak keistimewaannya itu bagi dunia, karena anak ini adalah sungguh pemberian Allah bagi mereka.
Mereka membesarkan Maria sebagai anak Tuhan, mengajarinya untuk mencintai dan melayani Tuhan. Ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa dia telah dipilih menjadi Bunda Yesus, Maria sudah memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Iman yang kepercayaannya yang kuat dan yang memungkinkannya untuk mengatakan ya pada rencana Tuhan untuknya. Kita tidak dapat memastikan masa depan bayi yang baru lahir, tetapi kita tahu bahwa kehidupan setiap orang memiliki makna dan tujuan. Ketika Maria lahir, dunia tidak tahu siapa dia. Terkadang seorang pun melihat betapa istimewanya seorang anak itu. Nanti pada saat dia bertumbuh menjadi besar, bahkan menjadi dewasa, barulah terbuka tabir yang menutup rencana Tuhan untuk anak itu. Orang tua Maria pun demikian. Walaupun tidak dijelaskan dalam kitab suci, sudah pasti mereka mengetahui dengan pasti bahwa pilihan Maria adalah tepat adanya, dan goncangan kehidupan yang menimpa keluarga mereka saat Maria menerima tawaran Tuhan lewat malaikatnya menjadi ibu sang penyelamat, walaupun ia belum bersuami. Tetapi lewat Yusuf, Allah menjadikan segala sesuatu baik adanya. Lalu kelahiran Maria menjadi ekspresi kemuliaan Allah yang dinyatakan di muka bumi ini. Sebagaimana kelahiran Maria mencerminkan kelahiran Yesus Putra Allah, demikian halnya kelahiran Yesus memantulkan rencana Allah yang sudah dinyatakan sejak awal pada Bunda Maria sebagai suatu persiapan bagi kegenapan waktu saat Allah mengutus putranya ke dunia lewat perawan yang suci dan terberkati ini. Maka, jika Yesus adalah ekspresi sempurna dari kasih Allah, maka Maria adalah bayangan dari kasih itu. Jika Yesus telah membawa kepenuhan keselamatan, Maria adalah fajarnya. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan juga mungkin memanggil kita untuk melakukan apa yang Maria lakukan, yakni untuk menghadirkan Yesus ke dunia. Ketika kita merayakan kelahiran Bunda Maria, kita juga menghormati Yesus. Hari ini bersyukurlah kepada Tuhan atas anugerah kehidupan dan hormatilah Maria dan Yesus dengan menunjukkan rasa hormat dan perhatian satu sama lain, mengingat bahwa Tuhan telah menciptakan setiap orang dengan cinta dan dengan panggilan untuk sesuatu yang sangat istimewa dalam hidupnya. Itu juga dikerjakan Tuhan dalam diri kita, umat beriman, untuk membawa kekudusan di muka bumi ini lewat kehadiran kita semua dalam hidup, karya, dan pelayanan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin.